Selamat siang. My name is Matt, and welcome to day 2 of the Odoo Days Indonesia. I'm very happy to be here and very happy to host such a big event in Jakarta, Indonesia. So welcome everyone for day 2. So today the focus is going to be on the partnership program of Odoo. Right? There's a lot to talk about. We're going to have very interesting presentations. We have our employees also walking around here if you have any questions about this program. First, I want to let you guys know why I think this is a good moment to sign up for a partnership in Indonesia. And I think there is nothing better than a couple of numbers to prove my point. Already at this moment, we have 450,000 users of Odoo in Indonesia. This is absolutely massive, and I believe it makes us one of the biggest business softwares in Indonesia. It is really massive. Next, the number of partners over the years has increased dramatically. Right now, we are at something like 130, almost 150 partners. And this is actually already double from what it was last year. This includes learning partners, but also official partners, both, right? I think a lot of people have understood that there is a great business opportunity out there, so they are signing up very quickly. Next, the amount of actual customers, so paid users, is almost reaching 20,000. And of course, I love these kind of graphs, the kind of graphs that go up very steeply. Those are my favorite ones. And you can see that this is definitely the case. So it's almost growing by 100% per year in Indonesia. And then the last one is the revenue that we are making from Odoo in USD, which you can see is also going up very steeply. And for me, there is no reason to believe that this is going to change anytime soon. There's still a big growth curve ahead of us. All right, I also love this number, 350,000 Indonesians visiting our website every month. That's a massive number, and it actually makes Indonesia the third country with the most visits for our website. We have number 1, which is the USA, where we have 2 offices. We have number 2, which is Mexico, where we have 1 office. And then there is number 3, Indonesia, where we do not even have an office, and already Indonesia is basically 8% of all the visitors that we're getting on our websites. It's really, really massive. So all these numbers are obviously pointing towards the fact that something really amazing is happening with Odoo in Indonesia. Now, this also translates itself in the customers that we already have. So Odoo is typically a software that's more aimed at small and medium-sized businesses. But over the years, our product has matured quite a lot. New features have been added, new services have been added, and this hasn't escaped the eye of also the big multinational and big Indonesian companies, and they also have jumped on the boat with Odoo. So you can see a couple of really huge companies that are already at this moment using Odoo internally. Right. And this is all very spectacular, you know, all the graphs going up, 450,000 users, it's really massive. But I really believe that this is still the very, very beginning. I think the impact that we're having on the market, it's great, but it doesn't represent anything of what we're going to be doing in the future. And I love this number here. Right now, made a quick calculation, I estimate that about 0.3% of the Indonesian workforce is using Odoo. Is that great? Yes, it's great, because it probably makes us the biggest one, but it's only 0.31%, right? So just growing to 1% means we're easily going over 1 million, and then we're still only at 1%. So the market saturation rate for us is still very low. The growth is still completely out there. Now, why is there such a potential for Odoo in Indonesia? I think there's a couple of reasons, right? So Indonesia is a big market with a lot of SMEs. A lot of these SMEs don't always manage to grow past the stage of being a micro enterprise. So 98% of these 64 million SMEs are currently a micro enterprise, which means that they have a couple of employees max. Now, for these micro enterprises to
keep growing, I believe that one of the essential factors is going to be having access to the right digital tools. All right, and as you know, like SMEs is in every major economy, it's a huge driver of growth. So it's important that these companies can scale up, that they can get bigger. Okay, digitizing these companies, giving business owners the right kind of tools to manage their business in a more efficient way, to manage their operations in a more consolidated way, is super crucial. And COVID has brought a lot of attention to that. Suddenly people were stuck working from home. Suddenly people had to buy goods online because stores were closed. So obviously this has created quite a bit of an acceleration already in the Indonesian economy towards digitalization. Yet there is still a huge gap between companies that are online and other companies that remain to still go there. Okay? And obviously, as Odoo community, as Odoo partners, that's kind of the challenge that we are looking to solve. Now, the government has also realized that, and one of their top priorities is to get businesses online as much as possible. And I believe there, Odoo is pretty much aligned actually with the goal of the government. So it's a good moment to be in the tech space, in the IT space, because pretty much everybody is aligned on where we need to go. Now, I would like to give you guys some more explanation on what we are currently already providing, right, for the Indonesian market. So I think very important, of course, we have the Odoo product, right? The Odoo product is a very user-friendly product. It's accessible to people from different kind of backgrounds, right? So it's easy to understand. It doesn't need a whole lot of training for you to get on with using Odoo. Second, it's open source, which means everybody can get access to the codes. It's easy to develop and it's easy to customize the system to the needs of Indonesian businesses, all right? The brand awareness is very strong in Indonesia. As I already said, 8% of our website visitors, 350,000 people per month are coming to our website. So it means they've heard about Odoo before. And at the same time, of course, we already have 450,000 users. So Indonesia is one of these countries where people really know and talk about Odoo, which is obviously awesome and also one of the reasons that we came here for a big event. We have a big community already. We have 140 partners, so a lot of people can provide services to SMEs and to companies for implementation, so that's really good. I think we need to make it bigger, but we're already at a solid point. And there is some basic localization already built in to Odoo at this moment. For example, eFaktur is already available in Odoo. Now, in the future, there is still a lot of ground to cover for us. As I said, only 0.3% of the Indonesian market is using Odoo. So there is still the whole road to go. One of the things that Odoo is really committed to is increasing marketing investments for Indonesia. And the way we're going to do that is as following. So we keep doing events. We have a huge event happening here today. We had more than 3,000 people who signed up. And actually next week we are going to Medan, we're going to Makassar, and we're going to Bali to do more events where also we expect to have a couple hundred people. Throughout the whole year, we're going to keep doing these events. They're a great way for our community to meet up, for customers to have a face-to-face meeting with partners or with us. And I think the team of Odoo also enjoys finding every corner of Indonesia and meeting some big Odoo fans there. So that's something that we're going to keep doing. Keep an eye on our events page and you'll be able to find all of the events that we're planning in Indonesia. Next, the famous billboard campaigns. We've been doing quite a lot of billboards already in Indonesia. You might have seen some of them. I really hope that you guys did. So the top ones are from a campaign that we did in Bandung. I think it was last year or the year before. A lot of people have seen these billboards. We got a lot of questions about it, so that's really, really good. We also did some billboards or some advertising on Grab cars here in Jakarta. We had 200 cars that drove around advertising Odoo. Next year, we're probably going to do 50 more billboards in 5 different cities, all in Indonesia. So you will not be able to escape Odoo anymore. Every time you open the door, you will see Odoo somewhere in the street, which is obviously great if you're looking to become a partner. You want to see that brand awareness for Odoo.
And then last, we keep working together with partners to create more local content so that you guys have an easier time talking about Odoo to potential customers, right? So this kind of localized content is gonna keep coming. You already have seen that we have a big Indonesian team in Hong Kong, in marketing, in sales. So we keep working to bring more local content that, of course, customers in Indonesia or prospects in Indonesia can relate to. So marketing is a big thing we can do for you guys. There's a couple of other things, like we have quite an ambitious education plan where we'd like to work together with universities and educational institutions in Indonesia in order to promote basically the use of business software and to generate some more interest in the tech sector in Indonesia in general. I think this is going to be a very important step to making sure that there is enough talent that is interested to work with Odoo or that is motivated enough to keep pushing for this digitalization in the future. We have localization. We realize that Odoo is not yet perfect at this moment. We need to work on bank synchronization. We need to work on integration with payment acquirers. We can still do more in terms of accounting localization. That's definitely on our schedule for next year. Partner supports, a lot of services that we can offer to you guys. There's already a whole lot of them. I'm not going to go in detail. I'll leave that to the next one. And eventually also a local office is something that's definitely on the roadmap for Odoo. I believe we've done an amazing job working with partners from the Hong Kong office, but there is of course only so much that we can do all the way from Hong Kong. So if we want to grow the Indonesian market together, we will need to be present here to work with you guys. Now, we cannot do this alone, obviously. That's why we bring all of you guys here. If we want to disrupt the Indonesian market, if we want to bring amazing business software to Indonesia, to all of the SMEs, we will need you guys on board to do that together with us. And of course, the best part is that price is not something that is going to hold us back. We have a new pricing plan. I think it's absolutely amazing. 7.25 per user per month for a standard project hosted in our clouds, or 10.9 for a more custom project per user per month. So for a very cheap price, you can actually, a very affordable price, a very good value price, you can have a customer get access to all of the applications from e-commerce to inventory to manufacturing, HR, e-sign, all of these modules are available for only this price. I think that's pretty incredible. All right. What can you guys expect more of today? So today we're all talking about partnership. So Velika is going to be next. She's going to explain you guys the partnership program and how it works. All right. We also have a couple of partners who are going to join us on the stage, and they're going to explain what their experience was with the partnership program. And then later we will have a technology talk by Felix, our head of tech, in which he, together with some partners, will go over the technologies behind Odoo and what makes Odoo so powerful. So definitely stick around for that one. And of course, at the very end, we have our networking session where we're going to be serving some delicious foods, some more drinks. So you guys are welcome to enjoy that and have a chat with us. All right. I believe it's time for our next speaker. All right. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Nah, pertama-tama jadi apa sih Odoo itu sebenarnya? Pastinya Bapak sama Ibu yang mungkin dari business owners atau mungkin guru atau mungkin murid juga universitas atau kebanyakan dari sini pasti mostly coming from IT background ya, dan pasti tahu mungkin Odoo itu ERP solution. Nah, sebenarnya tapi kata kuncinya Odoo itu apa sih? Odoo itu all-in-one management software yang simple, mudah digunakan dan have beautiful platform. Jadi that's 3 keywords ya. All in one, simple, mudah digunakan, dan beautiful. Nah di foto ini nih, ini tuh adalah CEO sama founder kita, Mr. Fabian Pinkars. Sistem kita sendiri itu memang base-nya dari Belgia, as a Belgium-based software. Jadi dari awal visi misi dari beliau pun sebetulnya adalah untuk mengembangkan perusahaan-perusahaan gitu. Dan mereka memang kita selalu target SMEs atau UKM dan beliau tuh pengen banget bikin software yang mudah digunakan dan bisa empower user-user.
Seperti itu. Nah, untuk Odoo sendiri in general, track record-nya itu kita sekarang ada 15 offices di seluruh dunia. Lebih dari 15 actually, karena kita selalu nambah office baru nih. Nah, di Asia Pasifik sendiri kita bakal ada office baru di Australia soon. Dan Indonesia tadi Matt juga sempat bilang kita pasti it's an ongoing plan. Apalagi Indonesia has a huge potential. Nah, untuk user kita sendiri sekarang itu udah kita punya lebih dari hampir 8 juta user globally. Dan yang mungkin saya mau highlight di sini tuh lebih ke angka partners pastinya ya. Hari ini kita lagi jelasin partners. Di seluruh dunia tuh kita punya lebih dari 4.000 partners sekarang ini. Dan trennya selalu naik, kenapa? Kita tuh projectnya nambah terus. That's why we are actually here to recruit more and more quality partners. Nah, kalau ngomongin soal Asia Pasifik, pastinya kita di Asia Pasifik ya. Itu sekarang kita punya hampir 480 partner di Asia Pasifik sendiri. Nah ini tadi Matt sempat jelasin juga beberapa company aja, walaupun kita fokusnya ke UKM atau SMEs, tapi sebetulnya memang banyak juga korporat besar yang memang sudah pakai Odoo juga. Ini ada beberapa, tadi ada booth-nya Abu Bastek juga kan yang memang udah pakai Odoo juga, seperti itu. Nah, untuk Odoo, nah kenapa sih dari sisi kita kenapa menurut kita Odoo tuh bisa punya huge potential di Indonesia? Sebenarnya ada dua hal. Satu dari alasannya karena sistem kita itu very customer focus. Maksudnya apa sih di sini? Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu udah pernah trial sistem kita nih, kita kan modular based software ya. Jadi memang kalau misalkan customer itu punya requirement, mereka butuh accounting dulu atau purchasing dulu, mereka tuh bisa banget mulai dari 2 modul tersebut. Baru mereka nanti nambah modul-modul lain. Seperti itu. Jadi memang sesuai dengan kebutuhan klien. Kedua itu dari segi positioning kita. Kita tuh mau positioning diri kita itu di kanan atas kalau dilihat dari matriks antara business scope sama user friendliness. Kalau di kiri business scope, di kanan itu ada user friendliness nih. Kita tuh pengen berada di kanan atas di sini. Nah, artinya memang Odoo itu bisa mencakup semua business scope atau business scope yang sangat luas, tapi tetap user friendly. Nah, yang tadi keywordnya adalah simple dan mudah digunakan. Nah, pastinya banyak dari Bapak Ibu kan memang backgroundnya dari IT sistem integrator ya, atau dari backgroundnya IT consulting. Pasti pernah banget sering lihat company-company atau perusahaan-perusahaan tuh selalu pakai banyak banget single purpose software. Pastinya ya, setuju ya Bapak Ibu ya. Nah, ini tuh yang mau disimplify sama Odoo, yaitu dengan menyediakan all-in-one solution di Odoo, di mana semuanya itu terintegrasi. Nah, selain kemudahan sistem yang terintegrasi, nah untuk Odoo sendiri tuh kenapa mudah banget sih? Apalagi sekarang zaman pandemik ya, semua perusahaan tuh pasti butuh sistem yang mobile. Nah ini satu yang udah ada solusinya di Odoo. Karena di Odoo itu kita udah punya mobile app sendiri, di mana kalau misalkan customer mau login di HP atau di tablet itu bisa banget. Mereka tinggal download di Play Store, mau di Android atau di iOS, mereka bisa tinggal download aja, login seperti biasa, dan itu tampilannya sama kayak kalau di desktop, seperti itu. Dan kedua, salah satu benefit terbesar nih kalau jadi partner kita adalah Bapak sama Ibu bisa dapat akses ke source code kita yang enterprise. Nah, which means Bapak sama Ibu tuh bisa banget easily integrate Odoo sama solusi-solusi lain, especially solusi lokal ya. Terutama kan di setiap perusahaan tuh pasti kebutuhannya pasti berbeda-beda ya Pak ya. Dan itu salah satu yang kenapa Odoo juga sangat-sangat booming di Indonesia. Karena bisa melakukan development atau integrasi ini. Nah, saya dari tadi udah sering ngomong nih, keyword-nya banyak banget, simple dan mudah digunakan. Nah, untuk merangkum aja nih, kenapa sih Odoo itu unik? Ada 3 hal sebetulnya. Satu itu karena Odoo itu fully integrated. Jadi memang semua modulnya tuh terintegrasi, nggak perlu manage banyak-banyak API. Jadi satu aja simple di Odoo. Kedua itu very intuitive. Jadi misalkan perusahaan-perusahaan atau misalkan orang-orang yang tadinya nggak pernah pakai sistem, masih pakai manual, Excel dan lain sebagainya. Kalau misalkan mereka mau akhirnya, kita mau nih pakai sistem. Nah itu transisinya akan sangat seamless sekali sebetulnya.
Yang ketiga tuh scalable. Apalagi karena kita tuh fokusnya ke UKM atau SMEs, jadi sebenarnya ini tuh salah satu poin terpenting juga. Kenapa? Karena mereka nggak usah beli semua atau masukin semua modul di database mereka tuh di awal semuanya gitu. Mereka bisa pelan-pelan build their database. Dan itu salah satu keuntungan dengan unique selling dari Odoo juga. Nah, ini yang paling penting nih, pastinya semuanya pengen tahu kan bisnis modelnya Odoo tuh kalau jadi mitra kita seperti apa sih? Tapi sebelum saya ngobrolin soal program partnership kita, nah siapa sih biasanya yang jadi partner kita? Ideally. Saya tahu mungkin di sini banyak juga yang mungkin business owners atau mungkin murid, guru atau mungkin ya tadi sistem integrator juga. Ini bisa sebagai bahan pertimbangan juga, mungkin ada kedepannya mungkin punya plan untuk ekspansi ke bisnis IT dan lain sebagainya, ini bisa jadi panduan juga sebetulnya. Nah, sebetulnya ideally yang jadi partner kita itu adalah sistem integrator, ada juga software developers, tapi ini dari segala sizes. Jadi kita nggak diskriminasi, misalkan mungkin punya timnya cuma 1 atau 2, jadi memang segala skala itu bisa jadi partnernya Odoo, seperti itu. Nah, ataupun even mungkin nggak punya knowledge di development atau mungkin di programming, tapi mungkin punya extensive expertise atau mungkin market knowledge di business process atau ERP, juga banyak banget yang jadi partner kita sebetulnya. Gitu. Nah, mungkin sebelum kita lanjut lagi nih mengenai program partnership kita, saya pengen banget nanya nih sama Bapak sama Ibu. Pastinya kan ini udah rame banget, pasti pengen banget kan jadi partner kita nih. Saya mau tanya dulu, yang mungkin udah pernah ngikutin atau baru ngikutin Odoo, kira-kira nih menurut Bapak sama Ibu, leads kita, angka leads kita nih yang masuk ke yang dari Indonesia, itu kenaikannya berapa persen sih dari 2020 sampai 2021? Ini kita belum 2022 karena belum selesai ya Pak. Ada yang mau jawab gak nih? 200%, oke, ada lagi gak nih mau coba? Saya dengar 300 tadi, waduh ini optimis banget ya. Oke, mungkin coba kita lihat ya. Berapa sih sebenarnya percentage leads increase dari 2020 sampai 2021? 190, mirip-mirip. Ya, jadi memang sebetulnya bisa dilihat banget. Oke, tepuk tangan dulu dong, ini 2 kalinya loh. Dari 2020 sampai 2021. Jadi ini menandakan banget kan sebetulnya Odoo itu potensi marketnya seperti apa di Indonesia. Jadi terakhir saya cek itu per bulan kita dapat lebih dari 10.000 leads per bulannya di Indonesia. Nah, kalau untuk partner sendiri biasanya kan kita juga artinya kan jadi implementer Odoo ya. Berarti klien-klien itu beli license sama Bapak atau Ibu. Nah, on average performance partner-partner kita itu satu partner tuh bisa sign 78 user per kontrak, per license. Jadi ini cukup banyak banget apalagi ini per kontrak ya, per subscription. Nah, kita sering banget denger nih, apalagi di Indonesia, saya sering banget nih denger, mungkin udah pernah telepon juga sama beberapa bapak ibu di sini. Klien saya nggak mau nih pakai cloud, maunya on premise aja. Itu masalah di Indonesia yang paling saya sering dengar. Tapi sebenarnya di Indonesia tuh trennya udah lebih dari 62% database kita tuh di cloudnya Odoo loh. Jadi memang itu juga tugas dari partner-partner kita untuk edukasi ke masyarakat atau ke klien-klien kalau using cloud is actually a really good idea sekarang. Apalagi semuanya udah terintegrasi dan pengen mobile juga gitu. Nah terakhir di tahun 2022 kita tuh udah sign lebih dari 10.000 total users. Dan ini growing trennya sebetulnya. Nah ini mungkin yang paling menarik ya. Jadi bisnis modelnya kalau berpartner dengan Odoo seperti apa sih? Nah saya lihat banyak yang foto-foto nih, boleh difoto dulu. Nah jadi memang kalau misalkan sama seperti banyak banget partnership dengan banyak vendor lain, memang juga ada 3 parties ya dalam partnership itu. Ada dari partner, customer, dan juga dari principal. Dalam hal ini adalah Odoo. Nah, partner di sini itu ekspektasinya adalah role-nya untuk menjadi functional dan technical support untuk end customer kita.
Jadi memang end to end-nya itu memang biasa dibantu oleh our partners. Nah, selain itu memang partner kita juga harus bisa resell license kita. Nah, itu nanti Bapak dan Ibu bisa dapat komisi dari penjualan license tersebut. Tapi memang untuk business services dan service-service Bapak itu 100% untuk tim Bapak dan Ibu. Nah, apa sih yang bisa Odoo kasih kalau misalkan Bapak sama Ibu udah jadi partner kita? Ada 3 hal besar sebetulnya. Satu itu dalam segi professional services. Apa aja sih yang dapat sebetulnya? Jadi ada free migration support sama free bug fixing service. Tapi ini hanya untuk yang standar Odoo saja, yang belum di develop. Itu kita bisa bantu. Yang kedua itu lebih ke arah professional value proposition. Di sini tuh kita setiap tahun tuh selalu upgrade versi kita ya. Jadi tahun ini kita baru aja launching versi 16. Kita juga baru launching skema pricing baru nih. Jadi memang partner gak usah capek-capek launching upgrade versi sendiri. Kita udah bantu upgrade versi juga. Selain itu kita juga bantu dari segi marketing materials, promotional ads. Apalagi yang tadi kita juga sering udah ngomong kita spend a lot of efforts juga untuk marketing di Indonesia. Nah, terakhir itu dari segi training resources. Jadi memang kalau misalkan jadi partner kita, itu kita bakal sharing self-learning resources. Kayak written documentation, ada juga video tutorial kita, sama Bapak dan Ibu akan dapat akses ke account manager sebetulnya. Nah ini beberapa account manager juga nanti bisa samperin tim kita. Mereka yang akan bantuin Bapak sama Ibu selama journey-nya menjadi partner Odoo. Itu salah satu benefit terbesar dan support contact dari Odoo sendiri. Nah, dari tadi kan saya bilang juga business opportunity-nya Odoo jadi partner kita itu berarti role-nya adalah end to end ya, service yang diberikan. Apa aja sih sebenarnya service yang bisa diberikan partner? Contoh-contohnya aja ya, ini yang biasa dilakukan oleh partner-partner kita. Yaitu ada yang melakukan analisa, training, maintenance, ada yang jual hosting juga. Jadi memang kita dari prinsipal nggak larang sama sekali service seperti apa yang Bapak sama Ibu bisa kasih ke klien kita. Mau dari segi, itu kan tadi service yang dikasih. Terus dari segi misalkan gimana sih cara pricingnya, itu benar-benar terserah dari partner. Karena kita nggak ambil persenan dari sana. Gitu. Nah, in conclusion, jadi untuk merangkum semuanya, jadi revenue-nya bisa dari mana aja sih jadi partner Odoo? Ada 3 hal sebetulnya. Jadi satu itu bisa didapat dari komisi menjual license kita. Itu besarnya 10-20% tergantung level partnership. Nanti saya mau jelasin nih, ada partnership levelnya apa aja sih sebetulnya. Nah, yang kedua itu bisa dapat dari 100% servisnya Bapak sama Ibu ke klien. Nah, ini actually the exclusive opportunity kalau misalkan jadi partner kita nih. Seperti itu. Yang ketiga ada tambahan revenue yang bisa didapetin sama Bapak Ibu. Kalau misalkan jualan Odoo Esa, which is our platform hosting kita yang terintegrasi dengan GitHub. Gitu. Itu up to $180 per month. Nah, dari tadi kan kita ngomongin nih benefitnya jadi partner Odoo, bisnis modelnya partnership dengan Odoo itu seperti apa sih? Nah, Mas, kita pastinya kalau ngomongin soal partnership atau kesempatan bisnis kita selalu ngomongin soal numbers ya, pasti ngomongin soal uang. Nah, kita gimana kalau kita main compare dulu nih sama tetangga sebelah deh. Jadi ada tiga software nih yang biasa kita selalu lihat ya kalau di dunia ERP. Jadi ada Salesforce, SAP B1, ada juga Oracle NetSuite. Nah, bisa dilihat nih harganya kalau Salesforce per bulan per user itu 300, SAP B1 itu yang limited aja $56 per bulannya per user. Oracle NetSuite itu yang software license-nya sama even yang advanced module license itu $500 per module per bulan. Nah, saya mau ngulang lagi nih, di Odoo berapa sih? Jadi bisa dilihat banget ya perbandingannya. Dan ini dengan harga segini, tadi Matt juga sempat jelasin kalau misalkan either standard atau custom pricing itu harganya tuh hanya 7,25 atau 10,9 dan Bapak dan Ibu bisa dapat semua modulnya. Klien bisa dapat semua modul. Itu per bulan jadi memang amazing banget skema pricing kita nih.
Nah, terakhir nih, gimana sih jadi become an Odoo partner? Ini yang paling penting juga nih. Tadi kan saya sempat jelasin juga kalau misalkan persentase komisi itu berdasarkan level partnership. Jadi memang kita tuh punya 2 level partnership program yang namanya learning sama official partner. Tapi kalau official partner memang bisa dilihat dibagi 3 lagi. Ada ready, silver sama gold. Tapi memang ini tetap disebut official partner kita. Dan ini yang menentukan perbedaan komisi. Kalau misalkan learning partner itu hanya dapat 10%, ready 10% juga, silver 15 dan gold bisa up to 20%. Dan amazingnya walaupun ini kita bisa ngasih 10 sampai 20%, untuk official partner sebenarnya requirement-nya tuh very very achievable banget. Apalagi bisa ditanyain nanti sama di booth-booth yang udah jadi partner kita. Jadi memang mungkin saya kasih contoh aja, untuk gold partner requirement-nya itu hanya 200 user baru per tahun. Dan itu very very achievable apalagi untuk gold partner kita yang skalanya memang udah jauh lebih besar menangani project-nya. Seperti itu. Nanti ini kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nanti di bawah nih. Nah, salah satu benefit terbesar juga kalau jadi partner kita, selain tadi ada benefit dari sales, dapat akses source code kita, dan marketing support, pastinya ini dapat akses ke Odoo support kita. Karena once Bapak sama Ibu jadi partner kita, itu bakal di-assign ke 2 account manager. Tapi mungkin yang berhubungan langsung sama Bapak sama Ibu itu lebih ke dedicated channel account manager di sini. Jadi mereka itu yang akan jadi point of contact Bapak, misalkan update news Odoo misalkan, atau ada project-project baru bisa ngobrol sama mereka yang bisa bikinin quotation dan lain sebagainya. Dan juga bisa bantu untuk closing project baru. Nah, once Bapak sama Ibu udah punya project nih misalkan, saya udah sign nih projectnya. Nah, customer-nya Bapak sama Ibu itu nanti akan di-assign ke customer success team namanya. Nah, account manager di sini tuh, account manager ini tuh mereka akan lebih ngurusin ke acara existing project sebetulnya. Existing project. Nah, existing project di sini tuh lebih ke arah, kalau misalkan Bapak sama Ibu bolehin mereka ngomong sama klien, itu mereka bisa banget bantu untuk upselling. Misalkan, saya udah ngobrol nih sama klien, mereka ternyata butuh yang lain juga. Jadi mereka bisa banget bantu untuk selling. Nah, selain yang tadi nih saya udah jelasin juga ya, jadi memang dapat support dari Odoo, dapat akses source code, self-training resources juga, marketing resources juga. Nah, bedanya apa sih? Ini kan kalau in general partner semua bisa dapat benefit-benefit ini. Tapi kalau misalkan udah official partner, ini memang perbedaannya. Bisa dapat tambahan beberapa benefit lain. Which is bisa dapat qualified opportunities dari Odoo, kalau memang ada. Dan juga bisa dapat internal subscription discount, ini bisa dalam bentuk komisi juga, dan dapat kupon. Yang terakhir itu, yang paling besar pastinya promosi di website kita, visibility di website kita. Dan ini memang trafficnya lagi booming banget di Indonesia. So it's actually a really good timing untuk join jadi partner kita sekarang. Nah, walaupun tadi saya jelasin juga ada account manager ya, yang udah ngurusin Bapak sama Ibu sebagai partner atau kliennya Bapak sama Ibu. Tapi memang kalau misalkan nih, tim saya nih kurang sufficient nih menurut saya butuh bantuan timnya Odoo. Ada nggak sih sebetulnya? Jawabannya ada, yaitu dari functional technical support kita yang namanya Success Pack. Tapi ini memang opsional dan ini istilahnya paket jam yang bisa dibeli sama dedicated consultant kita. Dan which is ini lebih ke arah functional sebetulnya. Nah, what's next nih? Saya udah jelasin banyak banget benefit jadi Odoo partner. Jadi once Bapak sama Ibu nih nanti misalkan ngomong sama salah satu dari saya, Lionel Tohera, kita bisa bantu nih, saya mau jadi partner. Nah once udah selesai nih proses registrasinya, apa sih yang what's the next step? Jadi once udah jadi partner Odoo, nanti bakal Bapak di-assign ke account manager yang tadi saya bilang. Mereka yang bakal guide Bapak selama journey dengan Odoo, misalkan ada leads juga yang mereka bakal sign leads, bakalan ada regular updates juga dari account manager kita. Jadi akan ada onboarding call, scheduling regular meeting juga sama our account managers. Oops.
Oke, jadi sebenarnya saya punya surprise nih buat Bapak sama Ibu. Karena udah datang ke acara kita nih, Odoo Roadshow, udah datang ketemu kita yang udah terbang jauh-jauh dari Hong Kong. Kita tuh punya surprise sebetulnya. Jadi ini ada limited promotion, mungkin boleh difoto juga. Ini tuh hanya untuk yang datang ke acara ini saja. Jadi berhubung juga ini end of the year juga, it's a limited promotion, valid only for 1 week. Kita jarang banget kasih promosi ini. Jadi memang kalau misalkan Bapak sama Ibu udah tertarik pengen jadi official partner kita punya bundle promotion di sini. Yaitu kalau beli official partner sama functional dan juga technical training kita itu gratis. Dan berlaku juga untuk learning partner, dapat technical training gratis juga dari kita. Dan save up to 2,500 USD. Jadi validnya sampai berapa lama nih? Ya, valid for 1 week only. 1 week dari hari ini ya? Yes. Jadi kalau yang tertarik silakan foto terus udah gitu dikejar ya yang ini habis ini. Ya, boleh. Iya, jadi sebetulnya itu aja sih yang mau saya obrolin nih sama Bapak sama Ibu. Saya pengen kasih tahu tentang program partnership kita seperti apa. Semoga membantu lebih banyak mendapatkan informasi juga dari tim kita. Saya mau undang lagi nih rekan saya Lionel untuk ke panggung lagi karena kita mau maju ke sesi selanjutnya. Terima kasih Velika, tepuk tangan dulu Thank untuk you. Velika. Thank you for sharing. Oke, so Pak Daniel dan Pak Ali, welcome to the stage. Jadi fun fact juga untuk semua yang hadir di sini. Jadi dua-duanya Sapiens dan AppChef kebetulan saya yang rekrut. Jadi di awal tahun 2020 dua-duanya juga join sebagai Odoo partner. Lalu akhirnya berkembang juga sampai sekarang sudah menjadi official partner juga, salah satunya level gold partner juga gitu. Nah, it's really happy to actually meet akhirnya untuk Pak Ali dan Pak Daniel juga. So, mungkin kita langsung aja ke first question ya untuk pengalamannya menjadi Odoo partner. Nah, Bapak-bapak, mungkin habisnya kita mulai dari Pak Ali dulu nih, paling dekat ya. Bapak sebelum jadi Odoo partner, itu megang solusi ERP apa aja sih Pak gitu? Dan juga tahu Odoo tuh sebenarnya dari mana sih gitu dan kenapa decide untuk jadi Odoo partner Pak gitu? Oke semuanya, terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama saya senang banget nih ketemu Pak Lionel. Jadi kalau boleh cerita dikit, dulu tuh Pak Lionel memang AM pertama kita saat kita pertama kali kenal dengan Odoo ya di tahun 2019. Nah mengenai background saya sendiri, saya sudah menggunakan beberapa sistem ERP ya kalau boleh cerita. Jadi saya sudah kenal SAP, R3, Business One, NetSuite, dan juga lain-lain gitu ya Pak Lionel. Nah perjalanan kita pertama kali mengenal Odoo adalah di tahun 2019 tuh Pak. Di 2019 ada salah satu klien kita yang mencari solusi ERP. Tentunya dengan requirement mereka yang spesifik gitu ya. Setelah kita cari, compare segala sesuatu merek yang ada di pasar, kita memutuskan bahwa oh ternyata Odoo ini sepertinya keren ya. Dan bisa memenuhi cukup banyak dari kebutuhan klien tersebut. Oke, kita implement di sana. At the same time, kami juga di internal kita lihat, oh potensi Odoo ini bagus ya. Jadi kita juga pakai tuh di dalam ya. Sudah kita pakai di dalam, kita jadi makin paham nih. Apa sih strength-nya Odoo, apa sih value yang bisa dibawa oleh Odoo. Setelah itu kita juga jadi tambah pede nih. Kita juga menawarkan Odoo untuk digunakan di internal subsidiary kita di Indica Energy Group. Dan ternyata responnya juga positif ya. Makanya kita juga sampai sekarang sangat yakin bahwa Odoo akan berkembang terus dan kita juga berkontribusi dengan menjadi Odoo partner mencari dari klien-klien di luar dari grup kami juga. Oke, terima kasih Pak Ali jawabannya. Sama sih Pak, saya pertama kali lihat Odoo pas baru join juga kayak canggih juga nih. Kayak dari awal sampai akhir meskipun liatin videonya Amy Caroline dulu ya pas masih baru keluar juga kayak aduh mumet juga nih. Cuman kayak pas udah belajar kayak wah aplikasinya sih lumayan sih dari segala jenis industri asalkan kita bisnis logic yang masuk itu masuk juga. Nah, kalau dari Pak Daniel sendiri gimana nih Pak pengalamannya so far Pak? Ya, terima kasih atas waktunya. Kalau dari saya, perusahaan kami dari 2016 sebenarnya sudah kenal Odoo juga, tapi mulainya dari community. Oke. Itu, start as community. Nah, ternyata seiring berjalannya waktu kan ada berkembang, baru adalah ini enterprise. Nah, dari enterprise ini mereka mulai dari yang sudah mereka kerjakan POS, manufacturing dan segala macam, kok lihat enterprise fiturnya lebih banyak.
Itu dari situlah baru ya kita mulai edukasi. Mm-mm. Kalau enterprise itu seperti ini, community seperti ini, ada supportnya loh dan segala macam. Nah disitulah I mereka see. tertarik gitu. Dan kita saat ini hanya bekerja sama dengan Odoo saja. Oh, oke, I Tidak ada see. yang lain. Belum ada yang lain nih Pak. Belum. Oke. Wow. Alright. Thank you for that. Thank you for the trust. Oke. Mungkin kita next question ya Pak. Oke. Challenge terbesar menjadi Odoo partner so far itu apa dan bagaimana cara mengatasinya? Mungkin kita balik lagi dari Pak Daniel terus kita ke Pak Ali ya gitu. Oke, kalau biggest challenge yang selama ini saya ketemu tuh kadang customer tuh jarang apa ya, skemanya tuh beli putus. Jadi beli software udah beres. Sedangkan kalau di kita kan bayarnya tahunan. Itu mereka pasti masa saya harus bayar tahunan ya kita kasih. Kalau Anda beli putus misalnya Anda berkembang, ya namanya perusahaan pasti mau berkembang dong, mobil aja berkembang, masa perusahaan enggak gitu kan. Nah, Anda akan bayar lagi sesuai dengan apa yang mau Anda kembangkan gitu. Kalau dengan Odoo, apalagi enterprise kan tiap-tiap tahun dia berkembang. Udah kayak Apple aja kan. Iya. Tiap tahun ada iPhone 13, 14, 15, Odoo ini udah mau ngikutin 15, 16 dan Anda Iya. bayarnya tuh udah nggak usah takut, nanti saya bayar lagi, enggak, sudah include. I see. Nah, Berarti dari lebih situ. ke arah market edukasinya ya Pak Ya, di situ. gitu. Dan Software juga masih yang beli putus gitu ya. betul, dan kadang ada mereka yang banding-bandingin sendiri nih, kan kadang ada yang seperti itu ya, disitulah kita bisa Oke, masuk. oke, thank you Pak Daniel. Kalau Pak Ali sendiri gimana nih Pak dari Sapiens sih Pak? Oke, kalau dari Sapiens kita merasa tantangan terbesar itu di sisi membangun tim yang capable ya Pak ya. Baik dari sisi fungsional maupun dari sisi teknikalnya. Pasti. Jadi ada beberapa strategi sih yang kita lakukan untuk overcome the challenge ya. Yang pertama tentunya di saat kita awal-awal menjadi partner, kita learning by doing. Juga kita melakukan kolaborasi dengan beberapa partner Odoo yang sudah ada di Indonesia gitu. Seiring berjalannya waktu, kita coba bangun kapabilitas kita sendiri tuh Pak. Jadi dengan beberapa cara, misalnya kita membuat bootcamp di pusat bootcamp kita di Jogja gitu. Jadi kita rekrut mahasiswa-mahasiswi, fresh grade gitu ya di sisi IT dan kita develop jadi seorang programmer yang handal. Nah dari sisi fungsionalnya seperti apa? Tentunya juga serupa. Jadi kita selalu menekankan pada para fungsional kita untuk belajar dua hal. Dari sisi bisnisnya sendiri dan juga dari sisi solusinya, yaitu ya Odoo ya. Nah kalau bisnisnya kita sering tukar pikiran. Jadi itu mungkin advantage yang kita punya juga ya. Karena kita di dalam sebuah grup Indika yang besar, kita bisa punya banyak ruang main untuk belajar nih. Banyak industri yang bisa kita pelajari, banyak business case. Nah sehingga ilmu dari fungsional kita makin terasah di situ. Dan juga tentunya kita juga nggak lupa dalam mengikuti partner training yang ada, sertifikasi yang ada, dan juga support-support yang diberikan oleh teman-teman Odoo yang ada di sini. I see Pak, berarti di sini juga invest di young generation, bikin bootcamp, lalu juga Tentu. utilize yang udah ada resourcesnya gitu kan. Tentu, Sama tentu. sih Pak, kalau saya dengan Velika biasanya kalau dengan partner baru pasti ada takutnya juga, wah developer, fungsional, barang baru nih gimana gitu kan ya. Jadi kalau dari Pak Ali tadi yang bisa saya tangkap, yang penting jalan dulu gitu ya. Gitu. Betul, betul. Karena learning by doing juga gitu kan. Betul. I see, oke. Oke, next question kita ke Pak Daniel deh kalau gitu. Bapak, menurut Bapak positioningnya Odoo di market ya Pak, let's say the next 5 to 10 years dari sekarang Pak di Indonesia. Menurut Bapak gimana nih Pak gambarannya ke depan Ya, sebagai partner? sebagai partner saya melihat sih sangat bisa berkembang ya. Apalagi kalau misalnya bagi kalian yang tadi ikut di kelas kan, yang sudah make ataupun yang baru akan kelihatan, oh fitur ini ada, oh ternyata di sini ada. Klien saya juga ada beberapa yang dia perpindahan dari community, ya spill sedikit ya, dia perpindahan dari community, saya kok butuh yang ininya doang gitu. Iya. Dia minta custom ke kami kan gitu. Nah ternyata di sini udah muncul, ya bagus Pak, berarti tinggal pakai. Nah I see. jadi tiap tahun tuh ada aja yang ditambah fitur-fiturnya dan itu yang menarik. Dan menurut saya 5-10 tahun akan cukup besar. Optimis dengan produknya juga ya Pak Oh, gitu di pasti market. dong. Oke. Gitu. Kalau dari Pak Ali gimana Pak? Ya, mungkin saya menambahkan juga ya dari yang udah disampaikan. Jadi selain memang produknya yang kita lihat juga improve terus ya dari tahun ke tahun, kita juga melihat bahwa brand awareness atau marketing dari Odoo juga makin bagus nih, terutama di Indonesia ya. Yap. Kita juga tadi pernah lihat, saya sendiri ya pernah naik gitu ya taksi online,
loh kok ini ada stikernya Udu gitu ya. Malah udah wondering apakah sebentar lagi Udu buka kantor gitu misalnya di Jakarta atau di Bandung misalnya. Doain Pak. Amin, kita sama-sama doain ya. Ya. Oke, itu Pak. Oke, iya sih. Itu kemarin juga pas Odukar itu kalau nggak salah juga di Telegram community di Indonesia itu isinya ada sekitar 3.000 member sekarang. Beberapa partner kita juga salah satu member di situ dan juga adminnya juga Arkana salah satunya di situ. Itu juga lumayan heboh sih Pak kemarin. Jadi kayak pikir, ini kapan nih tiba-tiba ada taksi Udu gitu rame Jabodetabek gitu. Ya betul Kak. Iya. Jadi kan ya selain fiturnya bagus, tapi kan alangkah sayangnya kalau orang juga nggak kenal gitu kan di luar Iya, ya. Makanya iya. kita juga harapkan brand awareness-nya makin kenceng nih. Jadi saya appreciate acara-acara seperti ini mungkin perlu kita regularkan ya di Indonesia Yes, ini. Yes, nanti bisa diomongin sama yang Krisila dan Mangga tuh Oke, tadi. baik. Oke, kita ke Pak Ali kalau gitu sekarang. Satu hal yang Bapak suka, satu hal yang Bapak suka kerja bareng Udu sekarang atau dengan AM-nya sekarang dengan Felicia yang ada di sana ya gitu. Apa nih Pak? Gitu, Udu atau dengan AM-nya dah gitu. Oke, saya kasih dua-duanya dah ya. Jadi Boleh. yang saya suka tuh kalau saya harus pilih satu hal yang kita cintai di bekerja dengan Udu adalah local knowledge-nya gitu. Satu, kalau dari sisi produk, jadi meskipun Odoo ini memang made in Belgia ya kalau kita bisa bilang. Tapi fiturnya sendiri juga tidak melupakan kebutuhan di lokal Indonesia nih. Contohnya kayak akuntansinya, pajaknya, dan lain-lain juga terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan di Indonesia. Dan kedua, saya juga senangnya terutama AM-AM yang kebetulan kami dapatkan ya di Sapien, mulai dari Pak Lionel, Bu Sharon, Bu Feli di ujung sana, itu tuh benar-benar orang Indonesia ya. Jadi advantage-nya kita bisa diskusi dengan lebih mudah gitu antara triparty dari kita, dari klien, dari AM sehingga untuk cari solusi, memberikan solusi kepada klien tuh jadi lebih seamless aja gitu. I see, Oke. terima kasih Pak udah di attest juga ya di sini orang Jadi Indonesia. AM kita juga bantu sebetulnya ya untuk ngomong sama klien pastinya ya Pak ya. Bantu banget, pasti. Ya. Untung membantu juga. Oke, kalau Pak Daniel sendiri gimana Pak? Ya, kalau one thing yang saya suka ya kita seperti yang sudah diomongin juga dapat leads, yaitu benar-benar mereka bantu, mereka memulai, mereka juga membimbing, dan ya lanjutan dari yang tadi ya, kalau ada permasalahan dan segala macam, mereka bisa bantu solusinya dengan kearifan lokal lah. Woi, Kearifan lokal lokal. aja Bapak. nih. Betul. Oke, Pak ini AM-nya ada di sini atau enggak nih Pak orangnya? AM Ada ya? ada, Pak Andri Mana ayamnya. orangnya nih? Ada Andri loh. Andri. Nah ini gimana Pak so far sama AM-nya Pak? Oh mantap banget. Mantap, nggak mau request ganti Pak? Hah? Nggak mau request ganti Udah balik puas ya saya, Pak ya? Jangan mancing-mancing lah. Oke, paling terakhir nih Pak, sebelum kita masuk Q&A, jadi nanti hadirin sekarang bisa langsung nanya aja ke saya berdua dengan Velika atau dengan Pak Ali dan Pak Daniel juga dari partner tim di sini. Sebelum itu pertanyaan terakhir nih, ya agak itu ya Pak, agak gimana juga, tapi dari sisi sebagai partner sendiri Pak, gitu kan, istilahnya kan tanda kutip nambah saingan nih ya gitu. Tapi kalau dari Bapak sendiri, unbiased opinion, would you recommend sistem integrator lain untuk masuk jadi Udu partner, ngambil sebagai salah satu produk portofolio juga seperti yang Bapak lakukan di 2019-2020 untuk Bapak berdua gitu, mulai dari Pak Daniel mungkin. Rekomen, oh iya pasti kami akan rekomen lah gitu. Apalagi tadi kan sudah dibilang perusahaan sebelah ya, itu saya mengalami sendiri pada saat presentasi, ternyata mereka spill duluan gitu. Kita sebenarnya udah ke sebelah gitu, cuma pengen tahu dong ini gini. Ternyata begitu lihat harganya, oh beda ya harganya ya. Nah dari situ kelebihan kami dapatnya tuh dari harga per usernya lebih fleksibel dan mereka mau. Cukup gede mereka. Salah satu boleh di-spill di sini. Waduh, merek Pak, jangan deh Pak. Jangan, oh ya Pak. udah. Pokoknya di Bandung ada yang Ya, adalah. cukup gede badan itu ya yang mereka Iya. tertarik banget Odoo dan sudah membandingkan ke yang sebelah. I see, Gitu. Pak. Jadi menurut Bapak skema pricing yang baru lebih menarik ya Pak pastinya? Oh lebih menarik. Gimana Pak gitu. menurut Bapak? Menarik banget. Dulu kan saya nawarinnya tuh nggak dapet semua modul ya. Lebih mereka, aduh nanti kalau saya nambah modul gimana? Nah begitu pas banget itu saya di itu. Ternyata udah berubah. Jadi sebelumnya kita nawarin tuh modul ini. Terus begitu pas presentasi, loh udah semua modul sudah up to date Pak. Mereka langsung, oh ya
Jadi kita bisa semua pakai modul. Oh bisa. Itu mereka senang banget. Dan itu sudah pasti akan saya rekomendasi terus lah itu ya. Jadi lebih menunjang skalabilitas kita juga pastinya ya Pak Iya, ya. betul sekali. Baik. Yes, oke. Sekarang nih Pak Ali Pak, sebagai last speaker di sini Pak, gimana Pak untuk rekomendasinya? Ya, dari saya juga sama ya dengan Pak Daniel. Saya rekomendasi teman-teman di sini untuk at least mempertimbangkan untuk menjadi partner Odoo gitu ya. Kenapa? Karena sebagaimana yang kita sudah tahu juga, Odoo memang modular, relatively fast ya untuk diimplementasi dan juga bisa kompetitif kok solusi fitur-fiturnya dengan sistem ERP yang ada di luar sana. As we know kan di Indonesia juga bisnis itu banyak didominasi oleh small medium enterprise mungkin ya. Jadi itu butuh solusi yang cepat dan juga affordable tapi tidak mengurangi efektivitasnya gitu ya. Dan saya rasa Odoo ticks all the box ya di sini gitu. Yep. And in the future kita tiap tahun kan juga rilis versi baru nih ya gitu kan. Jadi partner juga pasti bisa enjoy the latest feature yang kita akan tambahkan pasti setiap tahunnya juga gitu sih. Oke, jadi itu the end of the partner talk show session. Tapi jangan kemana-mana dulu Bapak, kita akan masuk ke sesi Q&A juga. Jadi kalau misalnya di sini ada beberapa ground helper kita juga, rekan-rekan yang pakai baju ungu. Kalau mungkin ada pertanyaan ke saya, ke Velika, atau mungkin ke Pak Daniel dan Pak Ali juga, bisa langsung angkat tangan aja dan kita akan pass over the mic gitu. Kita ada waktu banyak banget, jadi don't be shy, feel free to ask questions. Iya Pak. Oh nih, boleh nih di depan? Depan beberapa. Ada, iya. Ada, okay. Bapaknya dulu. Oh ya, mungkin. Selamat sore, saya Arif dari Movio, sebuah agensi production animasi dan video. Cuman belakangan sudah mulai diminta klien kami corporate bikin aplikasi, makanya tertarik datang ke Odoo. Mungkin pertanyaan kalau boleh dua, satu untuk tim Odoo dan tim partners. Untuk tim partners dulu ya, mungkin boleh di-share nih best practice-nya itu gimana ya untuk edukasi dan sampai closing ke klien untuk Odoo. Mungkin bisa di-share best practice-nya, tips and trick mungkin. Lalu untuk tim Odoo sendiri, saya nggak tahu sudah ada case-nya atau belum, cuman kan belakangan marak ada ransomware ya. Saya kurang tahu pernah ada case-nya nggak sistem Odoo itu kena ransomware. Kalaupun nanti kena, itu mitigasinya bagaimana? Terima kasih. Oke. Mau Pak Ali atau Pak Daniel jawab nih Pak? Dia duluan. Atau mau bareng-bareng aja jawabnya? Oke, mungkin saya boleh jawab kali ya dengan Pak Arif tadi. Oke, pertama-tama terima kasih pertanyaannya Pak Arif ya. Jadi kalau boleh saya ulang, tadi kan pertanyaan yang pertama adalah gimana sih untuk close the deal misalnya ya, kalau kita udah jadi partner Odoo, kita tawarkan ke klien, terus gimana nih best approach-nya? Oke, saya mungkin spill sedikit gitu Pak ya. Jadi yang pertama tentunya kita harus datang, kita harus diskusi dulu ke mereka. Sebetulnya apa sih pain point Bapak gitu kan? What are you trying to solve with this ERP gitu ya? Sehingga kita bisa memberikan solusi itu yang benar-benar kena gitu dengan kebutuhan si klien tersebut. Keduanya, seperti kita juga biasanya ketemu gitu ya, pasti requirement tuh banyak lah ya. Awalnya ABC, ujung-ujungnya sampai DEF gitu ya. Jadi nanti kita juga perlu diskusi dengan klien, kita perlu sama-sama setuju bahwa mana sih requirement yang must have gitu dan mana yang nice to have. Ini supaya kita bisa memprioritaskan baik biaya maupun waktu untuk implementasi si sistem ERP itu tersebut dalam hal ini Odoo gitu Pak. Nah yang poin kedua sedikit saya sentuh juga mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Pak Daniel ya terkait yang ransomware gitu Pak ya. Kebetulan alhamdulillah kita sih belum pernah kalau di klien kita ya untuk mengalami yang ransomware seperti itu. Kenapa? Karena dari kita juga memberikan solusi yang end to end gitu. Artinya selain ERP-nya kita sesuaikan seperti kebutuhan si customer, kita juga menyesuaikan environment-nya menggunakan standar security internet yang paling baik gitu ya. Jadi artinya pakai firewall, SSL dan lain sebagainya gitu. Jadi kita belum pernah ketemu hal seperti itu. But misalnya pun in the worst case ya Pak ya kena ransomware gitu, saya rasa sebagaimana standar proses sebuah sistem kita kan tentunya juga punya backup secara berkala gitu ya. Jadi at the worst case ya paling kita harus rollback dari backup yang kita punya gitu. Mungkin pahit-pahitnya ya 1 minggu atau beberapa hari ke belakang kita harus kembalikan data-data yang hilang tersebut. Tapi it's better than nothing, right?
Ya, mungkin Pak Daniel ada tambahan. Wah, sudah komplit banget nih. Ya, kalau dari saya yang best practice kurang lebih mirip-mirip seperti itu. Kalau dari pengalaman saya tuh mau Google Meet atau Zoom akan lebih baik ketemu, datang dan mendengarkan Bapak mau bisnis ini dibawa kemana, problemnya apa, itu jauh lebih baik. Dari situ akan tahu dan kita bisa menawarkan, oh ini solusinya seperti ini. Nah pada prakteknya pasti akan ada, aduh saya udah zona nyaman di flow seperti ini nih, bisa nggak tolong diubah seperti ini? Ya kita sih jawabannya bisa-bisa aja, tapi kan pasti akan butuh penyesuaian yang cukup memakan waktu. Ya, kalau dari kami sih best practice-nya yang sudah terjadi sedemikian rupa sampai sudah jalan pun seperti itu Pak. Datang, ngomong, disitulah kadang mereka langsung closing. Itu kalau dari ransomware juga kita belum pernah ada kejadian karena saya percaya perusahaan Belgia masa security-nya abal-abal kan nggak mungkin ya gitu. Dan kalaupun terjadi seperti itu ya akan sama kita backup data dan segala macam itu kurang lebih mirip. Iya, paling juga Velika mau nambahin juga nggak dari sisi security kita seperti apa sih gitu? Sebenarnya udah dijelasin juga sih sama Iya. sama Bapak dari partner-partner kita juga nih, memang betul banget kita udah standar security-nya to a certain level. Memang nanti saya juga bisa jelasin juga, kita bisa tunjukin our certification and everything about security sih. Iya, untuk penambahan sedikit juga kita setiap tahun diaudit oleh GDPR Committee juga di Eropa Pak. Jadi itu standar security dari privacy level data yang udah paling ruwet di dunia gitu. Tiap tahun kita diaudit lulus terus untungnya. Terus kita juga CSA Star Alliance gitu, kita sertifikat bintang 1 atau bintang 3 saya lupa, itu ada di security documentation kita Pak gitu. Jadi kalau Bapak mau tanya soal security kita sendiri dari standar cloud hosting atau platform as a service kita namanya Udu SH, Bapak juga bisa lihat di situ seperti apa Pak gitu. Oke Pak, thank you untuk pertanyaannya. Untuk next question mungkin, nih ada Ini 1, depan 2, juga 3, nih, 4. boleh. Di depan semua. Sore, tim Odu dan tim partner. Saya Deki, saya freelance developer ya. Nah yang saya mau tanyakan mungkin cara dapat klien ya. Kalau saya sendiri kan, kalau orang mau beli sama saya harus trust dulu. Maksudnya saya ada komunitas, ngumpul, kenal, oh kamu sebagai freelance developer gitu. Kemudian yang saya mau nanya, gimana cara dapat big client ya? Ya maksudnya orang kan pengen harus percaya dulu gitu. Itu trustnya dari awalnya dari mana ya sampai bisa datengin kita gitu. Nah itu sih, makasih Pak. Iya, pertanyaan ditujukan mau ke partner atau ke kami Pak dari Odu Pak? Kalau bisa dua-duanya. Dua-duanya, oke. Ya udah silakan Pak yang mau jawab di sini, Pak Kayaknya Daniel atau partner Pak juga Ali mungkin. pasti lebih tepat nih jawabnya. Iya, boleh Pak Daniel deh kalau gitu Pak. Kalau dari kami sih tentunya salah satunya branding, itu mau tidak mau. Jadi kan seperti ini kita sebisa mungkin mengikuti itu. Di sosial media juga kalau bisa eksis gitu. Ya mengikuti aja yang viral-viral kayak sekarang kan lagi viral-viral itu kan Anda bertanya-tanya itu. Aduh, ya jangan, ikut-ikutin aja gitu. Karena harus kita akui ya lingkungan kita senang hal-hal yang seperti itu dan itu yang bisa nyangkut gitu. Dan karena kita juga kebetulan as a sister company dari perusahaan yang cukup gede, jadi kita bisa oh ini ternyata ada yang butuh Odu nih. Nah beliau akan merekomendasikan, itu salah satunya itu. Tapi tetap paling awalnya kita juga bisa eksis karena branding juga kok. Oke. Pak Ali mau nambahin Pak? Ya kalau saya bisa nambahin juga dengan bahasa yang kekinian, sering-sering collab saja Pak gitu. Jadi misalnya kita udah kenal nih partner di Udu gitu ya, misalnya kenal sama saya, kenal sama Pak Daniel. Kita aja kerja bareng gitu kan, misalnya Pak saya mau ikut dong project Bapak gitu kan. At the very least itu akan menaikkan portofolio dari Bapak itu sendiri kan gitu kan. Sehingga nanti saat dapat klien atau opportunity yang lebih besar itu juga akan lebih pede nih. Bapak udah pernah ngerjain apa? Oh ini dengan collab seperti ini gitu. So I think build your confidence first sih dan akhirnya nanti semua akan ikut sih Pak, klien besar maupun kecilnya itu. Saya tambahin sedikit, pastinya awalnya semua itu harus berpartner dengan Odu dulu ya Pak ya. Karena pastinya kan kita dari, tadi saya juga sempat jelasin,
bakal ada support dari account manager. Kalau misalkan butuh di backup sama tim Odoo, pastinya kan itu ada backupnya ya kalau udah jadi partner kita. Dan itu pastinya akan build even greater trust dari customer sih seperti itu. Biasanya it's something yang account manager kita memang bantu sih gitu. Lionel mau nambahin? Enggak, udah cukup kira-kira. Oke, thank you Pak untuk pertanyaannya. Oke, ada satu pertanyaan lagi, ada 3 actually di sini. Ada 4, satu lagi di belakang nanti. Oke, kita mulai dari yang mungkin Bapak ini baju biru juga atau ini. Ya, terima kasih. Tadi saya mendengar bahwa partner sebelumnya ada SAP ya. Tadi di layar tapi SAP-nya Business One. Saya pengen nanya, tentu SAP-nya yang selevel HANA gitu ya, atau ECC 6 atau segitu. Nah, penempatan Odoo ini di level mana ya tingkat kerumitannya? Maksud saya pertama kali belajar Odoo itu pakai yang demo ya. Saya terbingung-bingung, loh kok ini nggak ada customer number ya? Nggak ada kode customernya, nggak, apakah saya yang salah atau master itu sepertinya material number gitu ya, tidak ada kodenya juga atau saya salah belajarnya atau bagaimana. Jadi sepertinya sangat simpel banget. Apakah Odoo ini juga bisa merambah yang tadi sih di contoh-contoh implementasi juga ada perusahaan-perusahaan besar juga kan. Saya pengen Bapak ceritakan yang pernah di SAP itu benchmarknya seperti apa, kompleksitasnya antara Odoo dengan SAP, ECC atau HANA. Satu pertanyaan. Yang kedua, adakah pengalaman Odoo ini disambungkan dengan mesin-mesin produksi, jembatan timbang? Kalau kemarin juga ada yang di mining itu banyak sekali periperal yang data tuh diambil dari situ. Mungkin bisa di-sharing 2 pertanyaan itu. Terima kasih. Boleh, mungkin dari Pak Ali dari CPS juga sebagai existing SAP partner bisa sharing sedikit tuh Pak dari poin-poinnya Pak. Oke, jadi mungkin saya tanggapi sedikit tadi pertanyaan yang pertama ya Pak Lionel terkait bagaimana sih positioning SAP misalnya SAP ECC, SAP Business One dan juga Odoo. Kalau saya melihat Pak khususnya di dalam lingkungan kami gitu ya, SAP ECC memang masih digunakan sebagai core back-end. Tapi bagi perusahaan holding kami yang besar gitu, yang memang kompleksitas bisnisnya dan tuntutan bisnisnya juga besar gitu ya. Tapi secara SAP Business One dibandingin dengan Odoo gitu, saya sendiri membandingkan sendiri dan saya rasa untuk powerfulnya 11-12 sih sebetulnya. Even saya melihat lebih mudah untuk diakses ya atau kita familiar lah dengan bentuknya Odoo gitu. Karena kalau saya ngelihatnya nih bentuk Odoo itu mirip seperti menu di handphone kita lah ya. Kotak-kotak icon juga kalau mau searching ya tinggal searching. Pengalaman saya sih kalau SAP at least kita harus hafal nih di code ini apa, transaction code ini apa. Saya rasa itu dan juga untuk tampilannya juga lebih colorful juga ya lebih enak untuk dilihat. Kalau misal kita bicara masalah, oh ini di mana sih customer number dan lain-lain, ya saya rasa sih itu beauty-nya dari Odoo sih, dia mencoba untuk simplify tanpa mengurangi esensi dari fungsi itu sendiri gitu. Misalnya customer master, ya data customer master ada di situ gitu. Tapi kalau misalnya kita mau enhance dengan yang tadi kayak Bapak bilang, pengen nambahin nih customer number gitu, itu sah-sah aja dan bisa dan mudah dilakukan di dalam Odoo. Untuk yang kedua terkait yang IoT ya tadi ya, sebetulnya menurut saya dari Odoo ini sebetulnya kan konsepnya Odoo bisa berkomunikasi dengan sistem lain ya Pak ya. Jadi dia pakai protokol XML RPC gitu. Pada dasarnya kita bisa lah buat API dengan Odoo ke sistem lain maupun ke device-device. Biasanya nanti dijembatani oleh IoT device dulu Pak sebelum ke device tersebut. Jadi parameter-parameternya misalnya nih kalau di mesin katakanlah kita mau lihat running hours-nya gitu ya, nanti koneksi ke Odoo buat ngitung aset depresiasinya nih based on running hour, itu memungkinkan sih Pak. Kurang lebih seperti itu gambarannya Pak. Pak Daniel, nambah Pak? Kalau yang untuk dari SAP itu saya belum ada experience tapi kurang lebih akan sama. Nah mungkin saya akan jawab dari yang pengalaman saya ke apakah bisa ke pabrik karena baru beberapa minggu kemarin kita ada klien yang memang request untuk saya mau di pabrik saya ukuran
airnya itu termonitor. Dia meminta menggunakan modul manufacturing. Ya kami bilang ya bisa kapan kita ada waktu untuk langsung tes run ya. Kita kan harus lihat hardware-nya seperti apa, kondisi penempatan airnya apa. Dia bilang penempatan airnya gede, kayak kilang yang cukup besar. Nah itu memang kita bisa dan sedang kita lakukan. Gitu paling. Terima kasih Pak, semoga pertanyaan terjawab juga. So next questions. Oke, ada satu. Ini dua. Iya. Selamat sore Pak. Sore Pak. Sore Ya Pak. memang saya ngikutin Udu dari 2015 Pak. Waktu Oke. di Central Park saya ingat banget. Oke. Ya Pak ya. Udah lama banget. Nah kebetulan ya lawannya Udu ya saya pernah ikut training juga lah. Saya langsung ketemu salah satu direkturnya yang sana lah, si sana. Nah pertanyaan saya satu Pak. Ada 2, 3 lah. Saya kebetulan tadi ngomong ransomware ya Pak ya. Kenapa Pak? Sorry. Ransomware tadi kan kita bicara Iya, ransomware. ransomware Pak. Nah saya lagi ada masalah sama ransomware hari ini Pak. Oke. Jadi hackernya tuh minta tebusan 105.000 US dollar Pak. Itu satu modul Pak. Oke. Itu ada 3 modul kita kena Pak. Nah yang saya kesel, saya ada tim developer buat security-nya Pak. Terus terang. Ya karena kan background saya di BRIN Pak, dulu BPT Pak. Masalah begitu, tim saya tuh dulu yang bangun sistem IKTP di Timor Leste udah jalan Pak. Oke. Ya terus terang aja ya, IKTP kita ini amburadul Pak. Bahkan servernya di Israel Pak. Saya udah ngecek Pak. Nah, Oke. jadi saya pengen gini Pak, saya pengen Udu nih ke depannya Pak. Ya. Kita buat big data, buat open source Pak, modul buat software lokal Pak. Oke, itu mungkin ranahnya lebih ke arah di Belgia untuk di-decide untuk itu ya Pak. Mungkin Yes bisa Pak. ke second Karena question. yang sebelah nggak ada yang mau Pak. Iya. Saya udah diskusi, ya saya nggak boleh sebut lah, Bapak tahu sendiri lah. Nah nggak ada yang mau. Nah yang saya seneng satu Udu kan, saya sempat tuh dikejar-kejar sama Udu Singapura sama Belgia Pak, suruh jadi partner. Lah yang pertama 2015, ya saya nggak ada developer yang saya bisa gaji Pak. Mereka kan rata-rata pakai yang sebelah Pak, karena udah merasa nyaman, bener ya Pak? Bahkan kemarin saya lelang rumah sakit aja di rumah sakit keluarganya Habibie, kebetulan saya dekat sama keluarganya Habibie Pak. Kalah Pak, karena harganya mahal Pak. Nah makanya saya pengen kedepannya mungkin Udu ngatasin di sisi cloud open source-nya atau Linux ya Pak. Buat anak-anak Indonesia. Nah yang terakhir, bagaimana solusinya partner nih atau Udu kalau kena ransomware Pak? Karena itu terus terang sama aja kayak rampok Pak. Nah ya persis kayak rampok Pak. Cuma beda wujud aja dia jadi developer gitu aja Pak. Ya developer rampok Pak. Maksud saya gitu. Nah yang saya mau tanyakan Pak, ada nggak keinginan Udu Pak ya ke depannya Pak? Tadi saya sama kayak Bapak, saya ikutan dulu developernya, ya saya sebut aja Pak ya, Arduino Pak. Ada nggak ke depannya ke arah ke sensor Pak? Karena saya sendiri ya insya Allah mungkin awal Januari saya mau bangun pabrik Pak. Saya udah dapat investornya Pak. Nah karena kan sebenarnya permasalahannya bukan cuma database Pak. Arahnya sensor juga Pak, itu yang paling penting. Oke Pak, paling saya bantu jawab ya. Kalau untuk pertanyaan mengenai ransomware, kita seperti partner-partner yang tadi udah Pak Ali dan Pak Daniel juga udah bilang, kita belum pernah untungnya kena ransomware untuk saat ini. Even kalau kita ada hal-hal seperti itu, mungkin phishing atau mungkin hal lainnya, kita juga ada security team yang sudah siap juga di Belgia untuk melakukan assessment juga untuk hal itu. Kita sendiri, again, security documentation kita juga sudah tersedia, bisa dilihat juga Pak, security kita di audit setiap tahun di audit seperti apa gitu. Kalau dari segi sensor tadi juga sudah di-share oleh 2 partner kita, possibilities Odoo dengan IoT-nya seperti apa, membuat konektor IoT-nya ke device-device-nya untuk baca data, untuk feeding ke Odoo seperti apa, itu juga sudah bisa dilakukan. Tapi prefer kita lakukan itu, bahas itu dengan partner juga supaya bisa diteliti lebih lanjut requirement-nya gitu. So, hope that answers the questions. Thank you Pak. Mungkin dari ini ada Bapak satu lagi, sorry. Tadi. Terima kasih, saya Faber dari Sorong, Kota Sorong, Papua Barat, dari Tangyang Takarya Persada. Saya tertarik sekali, memang dari kemarin sudah dibilang kalau Odoo itu journey ya. Saya juga tertarik juga
dari yang small ke yang besar. Nah, yang saya mau tanyakan ke Bapak, cost partnership-nya Pak. Saya juga memang sangat tertarik untuk mau yang kayak Pak kemarin, yang dari yang Pak yang kemarin yang pembicara kemarin, iya, yang kemarin demo, dari Pak. iya dari IT Dev menjadi Oh, IT itu company, orangnya, Pak. iya, saya lupa namanya Pak. Iya, itu cost partnership-nya gimana? Terus kalau contohnya kita kan ada learning juga, ada cost learning-nya kita. Nah itu maksudnya mohon wejangannya dari Bapak, kayak contohnya kalau kita target kita berapa, learning cost-nya kita berapa, supaya kita bisa bertumbuh gitu Pak. Oke, lebih ke arah bisnis numbers-nya ya gitu. Iya, maksudnya kita sambil jalan kan contohnya kita ambil apa dulu nih. Kayak saya lihat itu kan ada yang terus yang keduanya yang certified itu perusahaannya atau orangnya, karyawannya. Itu terima kasih. Kalau sertifikasi itu orangnya Pak. Orangnya ya makanya Individual. takutnya ada kayak ISO gitu khusus untuk perusahaan. Jadi contohnya kalau saya certified yang 16 berarti saya boleh jualan yang gitu. Thank you. Iya, kalau untuk sertifikasi itu memang salah satu requirement untuk jadi official partner kita Pak. Jadi memang tadi saya jelasin ada 2 level partnership ya Pak ya. Jadi ada learning sama official partner. Dua-duanya tuh sebenarnya tetap bisa jadi reseller Odoo kan, sebenarnya dapat akses source code, tadi saya jelasin juga. Tapi memang untuk jadi official partner dan dapat benefit yang lebih itu memang tim Bapak itu harus ada yang udah sertifikasi Odoo Pak. Itu memang salah satu requirement-nya. Seperti itu, kalau untuk sertifikasi. Nah mungkin kalau dari partner tadi dari segi learning cost versus revenue mungkin tadi pertanyaan seputar itu ya Pak gitu. Menyimbangkannya gimana gitu pengalamannya so far Pak. Mungkin ada yang bisa di-share Pak gitu. Ini untuk cost jadi partner kita atau learning cost untuk dari belajar Odoo nih Pak? Ya itu Pak sebentar itu. Kita kan sebagai perusahaan kan harus ada benefit ya. Jadi kita juga kan ada cost untuk belajar. Nah selama ini mungkin Bapak partnership mungkin sudah punya, nggak tahu dari awalnya mungkin 1-2 customer, jadi biaya untuk, apakah ada biaya per tahun untuk, yang tadi kan ada cost learning. Nah, jadi apakah itu learningnya tahunan atau ada dari Bapak partnership yang pengalaman? Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Bapak pertanyaannya. Jadi memang untuk tadi saya memang kita nggak jelasin di presentasinya, cuman memang kalau untuk jadi partner kita kan tadi saya jelasin memang ada annual fee-nya ya Pak ya. Maupun yang mau jadi learning partner atau official partner itu memang ada annual fee-nya. Itu nanti bisa kita bisa ngobrol lebih banyak sih Pak sama saya, Lionel juga. Dan itu cost-nya annual Pak memang, dan itu untuk Bapak bisa dapat akses ke training resources kita, kayak dokumentasi, juga ada video tutorial, terus dapat account manager kita juga yang bisa bantu Bapak belajar. Jadi kalau untuk yang fixed cost-nya itu hanya yang biaya partnership-nya Pak. Tapi di luar itu misalkan Bapak mau ambil training sama partner-partner kita juga ada menyediakan training courses ya Pak ya. Itu benar-benar tergantung dari kesiapan dari tim Bapak sendiri sebetulnya. Itu yang bisa saya tambahin. Mungkin Lionel bisa tambahin juga dari sini? Mungkin itu aja udah lumayan dijelaskan juga. Jadi kalau misalnya lebih tertarik untuk ngobrol lagi Pak, bisa nanti hubungin saya atau Velika along the way Pak gitu. Jadi oke Pak, terima kasih pertanyaannya, semoga terjawab. Kita open pertanyaan untuk 2-3 pertanyaan terakhir lagi ya dengan mungkin ada di Benny sebelah di sana. situ. Iya. Oke, selamat sore. Saya Dwiki dari tim Forecastal Indonesia. Saya ingin bertanya kepada tim Odoo dan juga tim partner ya. Pertama untuk tim Odoo dulu. Di Odoo ini kan memang ada modul discuss, sekarang ada fitur seperti video meeting call dan sebagainya. Dan itu pun tersedia juga di Odoo Mobile Apps. Sebetulnya Odoo Mobile Apps ini akan menjadi salah satu fokus utama Odoo ke depannya atau gimana ya? Dan juga apa sih yang menjadi fokus utama Odoo beberapa tahun ke depannya seperti itu. Itu untuk tim Odoo. Kemudian untuk tim partner, saya ingin bertanya,
sebetulnya Odoo Modification ini apakah ada limitasi-limitasi tertentu untuk perusahaan di bidang jasa-jasa yang memang berbeda? Karena Odoo ini kan memang mostly banyak di manufaktur dan juga di distributor ya Pak ya. Dan kebetulan perusahaan saya saat ini ada di bidang shipping dan logistik, cukup berbeda dari customer-customer lainnya seperti itu. Apakah ada limitasi-limitasi tertentu di Odoo ini Pak untuk modificationnya? Itu saja, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak pertanyaannya. Untuk yang mobile app mungkin saya jawab dulu ya Pak. Nah mungkin pertanyaan ini lebih cocok sebenarnya sama product ownernya, product manajernya untuk mobile app siapa. Tapi dari pengalaman saya juga dari versi berangkat dari versi 13 waktu join di sini, over the time there is always room for improvement juga. Nah kita di mobile apps-nya sendiri kita pakai bootstrap juga Pak gitu. Jadi anything yang Bapak configure di web base-nya itu akan langsung bisa kelihatan dan bisa digunakan juga di mobile app-nya Pak gitu. Tentunya dengan seiring kita rilis versi baru lagi, kita improvement di web base app-nya even, mobile app-nya pasti juga ikut akan di-improve juga Pak. Apakah itu akan menjadi fokus dalam suatu versi? Mungkin Pak. Jadi saya di sini yang bisa saya bilang seiring kita nambah improvement dan feature baru pastinya mobile app-nya juga akan terus diupdate Pak. Kalau apakah ada perubahan dari segi nanti view-nya akan diubah atau seperti apa itu nanti mungkin lebih baik dijawab oleh product manajernya mobile app-nya sendiri Pak. Gitu yang bisa saya share gitu. Oke, mungkin yang tadi pertanyaan kedua untuk dari partnernya ya gitu. Oke, untuk perihal sampai sejauh mana itu limitasi dari sepengalaman saya selama ini yang sudah saya ceritakan sebelumnya itu, ada banyak klien-klien juga mereka mintanya tuh macam-macam, mau seperti ini, mau seperti itu ya. Kita fulfill dulu mau seperti itunya seperti apa, dan saya melihat sih untuk limitasi kostumisasi seperti itu dari kami ya bisa-bisa aja gitu. Jadi untuk saat ini saya belum ketemu limitasi dari Odoo seperti apa karena kita kan memang bisa mengcustom sesuai dengan apa yang klien mau gitu. Dari menurut sepengalaman kami itu belum ada limitasi. Jadi so far so good masih yang penting sesuai assessment dulu gitu ya. Ya, betul. Ya, tapi kalau boleh saya tambahkan juga dua hal sih Pak. Yang pertama yang tadi saya juga udah pernah sampaikan, biasakanlah untuk kita tuh mengecek requirement ya. Mana sih yang benar-benar must, mana yang benar-benar akhirnya nice to have aja gitu. Karena sayang sekali kalau Bapak udah develop, udah enhance, mahal-mahal, ada effortnya, akhirnya value-nya juga tidak sebesar itu gitu Pak. Itu yang perlu diingat juga. Dan yang kedua, menurut saya dan menurut kami juga, untuk limitasi, bukan limitasi secara hard gitu ya, cuman kita menyarankan untuk enhancement itu mungkin maksimal 30%, 35% gitu ya dari apa fitur yang sudah ada sekarang. Kenapa? Karena sayang sekali kalau misalnya Bapak pakai ERP tapi terlalu banyak di customize. Akhirnya kan kita jadi tidak dapat benefitnya dari apa sih benefit ERP itu sebetulnya kan best practice yang sudah dirangkum gitu kan Pak ya, yang kita bisa dapat value secara cepat. Mungkin dua hal itu yang saya tambahin untuk penjelasan dari Pak Daniel Pak. Ya istilahnya ganti sistem karena ada problem kan ya gitu. Jadi mau diefisiensiin jangan sistemnya ngikutin proses lamanya gitu karena udah terbiasa juga gitu. Betul Pak. Oke, thank you Pak pertanyaannya. Paling kita open untuk dua lagi ya gitu. Oke, Benny ada. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, nama saya Chris, kami dari T-Labs. Pertanyaan saya terkait dengan trennya untuk Odoo ini kan kedepannya arahnya ke Odoo Shell ya Pak ya. Jadi cloud-nya di Odoo. Nah kalau misalnya kita join sebagai partnership dengan Odoo, apakah kita juga disupply dengan semacam analitik lah. Jadi kita bisa menentukan atau kita bisa mengenhance strategi kita pada saat kita penetration market. Seperti itu Pak. Terima kasih. Sebentar Pak, boleh dijelaskan maksudnya analytics dari seperti apa Pak? Boleh dijelaskan? Jadi misalnya gini, misalnya di area ini atau di Jakarta Barat misalnya, sudah ada pengguna Odoo berapa banyak seperti itu. Terus misalnya trennya kemana? Trennya misalnya ke healthcare atau kemana seperti itu. Jadi kita bisa enhance, kita punya resource ke arah mana seperti itu.
I see. Lebih ke arah buat pertanyaan buat kita prinsipal berarti ya Nah, Pak? jadi prinsipal mensuplai Oh, oke. mensuplai partner dengan informasi-informasi analitik semacam itu atau hanya sebagai support untuk produknya saja atau bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi kalau untuk mengenai, kita kasih analytics nggak atau mungkin tren marketnya seperti apa, itu sebetulnya sesuatu yang bisa dibahas sama account manager kalau Bapak udah jadi partner kita Pak. Jadi pastinya kan kita juga di sistem Odoo sendiri, kita juga ngelihat ya Pak ya, mungkin kalau di Indonesia di daerah mana yang paling banyak, itu sebenarnya bisa di-share Pak, tapi mungkin nggak sedalam yang tadi Bapak sampai tanya, mungkin itu sampai Jakarta Barat daerah mana gitu. Jadi memang lebih secara makro sih Pak sebetulnya, kita bisa sharing market trendnya seperti apa sih di Indonesia. Jadi mungkin itu bisa membantu Bapak juga. Selain itu mungkin mungkin Bapak mau tahu number of subscription yang udah ada di Indonesia, itu kita bisa sharing juga sih sebetulnya Pak. Dan itu something yang memang kolaborasi antara Bapak sama account manager Odoo. Seperti itu. Jadi intinya available by request Pak gitu nanti. Tapi juga nanti ada limitnya Pak, bisa discuss sama account manager nanti kalau sudah menjadi partner ya Pak. Oke. Nah paling last question. Oke. Oke, selamat siang. Iya. Pak, saya mau tanya, kami dari T-Labs juga. Saya mau nanya fokus ke partner ya. Saat ini kita kan tahu Odoo 16 ya. Pasti partner kan juga mempunyai customer yang punya Odoo versinya. Pasti ada yang 15, 11, bahkan mungkin ada yang 11. Nah, bagaimana cara partner untuk mengakomodir itu? Misalnya customer-customernya mau upgrade ke versi yang paling tinggi. Nah, pengalaman partner tuh gimana ya cara update Odoo yang dari versi bawah misalnya ya menjadi versi yang paling atas. Itu bagaimana cara partner untuk mengadop customer-customer itu? Iya Pak Malik, terima kasih pertanyaannya Pak. Nggak usah 11 Pak, versi 8 juga masih ada yang request pindah Pak. Ini paling pertanyaan untuk Pak Daniel dan Pak Ali sebagai partner juga ya yang udah pengalaman ngupgrade customer existing kita dari yang mungkin 13 ke 14, 15 mungkin sekarang sampai 16 gitu. Pengalamannya gimana nih Pak? Bisa dimulai Pak Daniel atau Pak Ali dulu Pak? Susah? Oke. Kalau dari saya sebelumnya pernah ada yang gunakan Odoo 12. Dia mau upgrade kemarin tuh kalau nggak salah ke 15. Nah karena sekarang udah mau 16 dia juga mau sekalian upgrade ke 16. Kalau dari kami solusinya ya sistem yang lama tetap berjalan dulu. Nanti pada saat development bertahap. Misalnya modul inventory. Inventory kan sangat dasar dibutuhkan karena banyak barangnya. Nah satu persatu akan mulai ditransfer. Nanti inventory beres akan ke modul yang lainnya. Nanti setelah semuanya sudah, kan baru istilahnya kita dari mobil Avanza, contoh ya, Avanza kita mau ganti ke Innova gitu kan. Nggak bisa sekonyong-konyong kita berubahnya langsung 100%. Pasti kita kasih pengertian bahwa ini it takes time. Tuh, karena kita nggak mau nanti tahu-tahu dari Innova jadi Avanza, tahu-tahu bannya kurang satu kan nggak enak ya. Itu analogi ya kan anything can happen pada saat development dan kami tidak mau apalagi dia itemnya udah mencapai ratusan itu sangat-sangat butuh detail. Jadi kita bertahap dari modul inventory nanti lanjut ke modul yang lainnya dan lanjut ke yang lain dan itu semua tidak langsung up di production. Semuanya bertahap di staging. Kalau mereka semua sudah bisa jalan sendiri, kita bimbing, siap production, baru kita lanjut. Mungkin itu dari sepengalaman saya seperti itu, bagi yang mau upgrade dari yang lama ke yang sekarang. Itu mungkin Pak Ali, tambahkan? Ya oke. Saya nambahin sedikit jawaban yang Pak Daniel tadi sudah lengkap ya. Sedikit yang mungkin butuh perhatian lebih Pak, jadi terkait enhancement gitu ya. Jadi kita jarang menemui mungkin ya kalau yang modul utama dari Odoo itu gagal untuk di-upgrade itu jarang ya Pak ya. Jarang sekali bisa dibilang. Ribet ya. Betul, hanya ribet aja di sisi partner. Tapi kalau enhancement ini kadang kita harus tahu dulu nih Pak, dulu cara buatnya gimana, relasinya kemana aja tabelnya gitu ya. Ini nyangkut kemana-mana aja, karena biasanya itulah faktor-faktor yang paling tidak terduga yang bisa menghambat proses dari migrasi kita Odoo versi sebelumnya ke versi yang lebih baru gitu Pak. Itu tambahan tipsnya ya Pak.
Oke, Pak Malik, semoga terjawab juga pertanyaannya, Pak. Thank you semuanya. Jadi ini Q&A session lumayan juga di sini. Pertanyaannya menarik-menarik semua, antusiasmenya luar biasa sekali dari Bapak Ibu semuanya. Oke, paling setelah ini, setelah sesi Q&A, kita ada juga di sini slide ada kontak detail saya dan Velika juga. Jadi kalau misalnya nanti belum sempat ketemu dengan kita secara langsung, bisa juga scan QR code-nya. Jadi kita leave it be here, scan QR code-nya, nanti bisa hubungin kita langsung juga, either by email, by WhatsApp, atau by other medias yang ada di dalam sana. Jadi kita kasih waktu sebentar untuk ambil. Oke. Jadi at the same time saya mau terima kasih juga untuk kehadiran Pak Ali dan Pak Daniel juga di sini, dua partner yang saya sempat handle juga dulu. Jadi senang juga bisa ketemu dan akhirnya kita have some time di multi event di Indonesia di sini bisa sharing-sharing juga mengenai pengalaman menjadi Udu partner so far seperti apa gitu. So dari saya cuma bisa say thank you and semoga juga nanti Sapiens dan juga AppChef tetap jadi official Odoo partner dan juga hopefully semuanya stay gold juga gitu ya Pak. Tambah sukses ya Pak ya. Sukses Pak. Terima Terima kasih. Thank Oke, tepuk tangan dulu dong untuk partner kita semua. Thank you.